Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Karakter Tekno. Baik teman-teman sahabat Tekno, pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita di playlist Jago Excel. Dan ini merupakan video lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Jadi saya sarankan bagi sahabat Tekno yang baru saja berkunjung ke channel Karakter Tekno ini dan baru menyaksikan video ini, saya sarankan teman-teman untuk menyaksikan video-video saya sebelumnya di playlist Jago Excel, yaitu di video intro 1, 2, dan 3. Dan ini merupakan video keempatnya. Baik, pada video keempat ini kita akan belajar tentang merge cell dan border cell. Ya, apa itu merge cell dan apa itu border cell? Itu yang akan kita bahas di video ini. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah merge cell. Ya, merge cell ini adalah menggabungkan satu sel dengan sel yang lainnya. Ya, ataupun menggabungkan satu kolom dengan kolom yang lainnya, atau menggabungkan satu baris dengan baris yang lainnya. Mari kita langsung praktek. Ini saya ambil sel, misalnya sel B ya. Kita ambil sel B biar nggak terlalu mepet ke samping. Saya ambil kolom B. Ya, kolom B1. Oke. B1 ini akan kita gabungkan dengan sel C1 misalnya. Ini kan masih terpisah, B sendiri satu sel, C sendiri ya, satu kolom ya, masing-masing satu kolom. Oke. Caranya klik sekali pada kolom B, kemudian klik tahan ya, klik sekali kemudian tahan, geser ke kanan sampai terseleksi ke kolom C. Kemudian dilepas. Nah, ya, pada saat kita lepas dia akan tetap ngeblok di sini ya. Nah, kemudian pastikan teman-teman aktif di menu home ya. Kemudian pilih merge and center. Nah, ini dia. Merge and center. Dan di sini ada pop-up yang akan muncul. Teman-teman bisa lihat di sini, combine and center the contents of the selected cells in a new larger cell. Nah, jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi penggabungan antara satu sel dengan sel yang lainnya, atau satu kolom dengan kolom lainnya, atau barisnya gitu ya. Oke, klik sekali di sini. Nah, kita akan lihat perubahan di sini. Maka akan hilang garis pembatasnya ya. Garis pembatas kolomnya akan hilang dan ini dianggap menjadi satu sel. Nah, maka mungkin teman-teman akan bingung ya. Ini diberi nama sel apa? Nah, gitu ya. Kan sudah digabung menjadi satu antara dua tadi ya, B dengan C. Nah, jadi teman-teman di sini akan diberi nama sel pertama di sebelah kiri. Ya, sel pertama dari sebelah kiri, yaitu B1. Nah, gimana kalau teman-teman nanti gabungkan 3, misalnya dari sini ya. Gabungkan 3 sel. 1, 2, 3. Seperti ini misalnya. Maka, kita lihat setelah kita blok, seperti ini. Klik pada merge cell. Nah, ini akan diberi nama sel G1. Nah, dia akan ambil kolom yang paling kiri. Itu namanya. Nah, jadi teman-teman jika ketik di sini misalnya, nama lengkap misalnya gitu. Nah, ini akan terketik di B1. Dianggap ketikannya tuh ada di B1. Bukan di C1, tapi B1 dianggap. Nah, hal yang sama juga berlaku di sini. Misalnya sel kolom GHI ini sudah kita gabungkan. Saya ketik misalnya alamat lengkap. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih tadi kan merge and center. Maksudnya adalah digabungkan dan isi di dalamnya, ketikan di dalamnya itu akan ditempatkan di tengah. Merge and center ya. Merge digabungkan kolomnya, kemudian center diletakkan di tengah isinya. Gitu. Nah, seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan, kalau mau diterapkan di samping bisa klik di sini. Ya, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat kembali video saya sebelumnya. Oke, sekarang
kita sudah tahu gimana cara menggabungkan kolom. Nah, gimana dengan baris? Nah, jadi teman-teman, bukan hanya kolom yang bisa kita gabungkan, baris juga bisa. Misalnya, saya akan gabungkan sel E aja, E2 dengan E3. Nah, jadi E2 dengan E3 akan saya gabungkan menjadi satu baris. Nah, jadi satu baris. Ini kan masih terpisah, jadi satu baris. Caranya sama dengan kolom yang tadi. Cuma ini baris. Kalau tadi ke samping, ke kanan, ataupun ke kiri, sekarang ke samping. Seperti ini. Nah, maka apa yang akan terjadi? Kita klik Merge and Center. Nah, jadi akan nampak di sini baris, garis maksud saya ya, garis yang membatasi baris 2 dengan baris ketiga, ini dihilangkan setelah kita klik Merge and Center. Nah, gimana kalau kita mau kembali? Nah, kalau kembali ya tinggal pilih dulu di sini, pastikan di sini terklik, kemudian klik kembali Merge and Center tadi. Nah, dia akan kembali lagi seperti semula. Sama halnya dengan kolom tadi juga ya. Kolom tadi, klik sekali di sini, kita akan kembalikan ke posisi sebelumnya. Dia akan dipisahkan kembali. Nah, jadi seperti ini. Ini terpisah nih. Nah, jadi gini. Nah, sama juga dengan GHI ini. Ini sekali lagi kita klik di sini langsung terblok tiga-tiga karena dia sudah menjadi satu kolom. Sekarang kalau saya klik di Merge and Center, dia dipisahkan kembali. Seperti semula. Nah, ya. Sekarang kita coba satu lagi ya. Sel K2 saya akan gabungkan sampai ke K10 misalnya. K2 sampai ke K10. Kita blok dulu, jangan lupa di blok ya teman-teman ya. Jangan lupa di blok. Ya, kita kasih tahu dulu ke Excel-nya bahwa sel yang mana aja yang akan kita gabungkan menjadi satu. Baru kita klik di Merge and Center. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita ketik apapun, dia akan terketik di sini. Oke, ini sudah clear masalah penggabungan kolom dan baris di selnya. Penggabungan sel, ya, baik kolom maupun baris. Oke, sekarang ini saya tambahkan sheet-nya. Teman-teman, kalau belum tahu tentang sheet, bisa lihat di video saya sebelumnya di playlist Jago Excel ini ya. Nah, saya tambahkan satu sheet dan di sini kita akan belajar tentang border. Oh ya, tapi sebelumnya saya ingin kasih tahu juga ke teman-teman, nanti penerapannya untuk apa ini digabungkan, kapan ini barisnya harus digabung, kapan kolomnya harus digabung, nanti penerapannya ya. Aplikasinya adalah di video saya berikutnya setelah video ini, yaitu tentang pembuatan tabel. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat tabel. Cikal bakal membuat tabel ya, ini dia. Ya, jadi sebelum kita belajar membuat tabel, kita belajar dulu tentang Merge and Center dan border cell. Nah, beralih ke sheet 2. Nah, di sini kita akan belajar tentang border cell. Nah, border cell adalah memberi garis pembatas untuk masing-masing sel. Nah, itu dia. Kalau ini kan garis yang otomatis yang diberikan oleh Excel. Nah, garis ini nanti kita pada saat kita print, semua garis-garis ini adalah batas-batas ini nggak akan muncul dia nanti pada saat kita print. Ini hanya garis pembantunya aja. Nah, jadi jangan bingung nanti kalau pada saat kita print apakah akan muncul semua ini? Enggak, teman-teman ya. Ini enggak akan muncul. Enggak akan nampak di kertas pada saat kita print nanti, pada saat kita cetak. Ini hanya tampil di layar kita aja, di monitor kita aja. Nah, kalau kita mau tampilkan nanti pada saat kita print, ya, dan ini juga akan menjadi cikal bakal pembuatan tabel nanti, kita harus buat bordernya. Nah, kita akan pelajari border satu persatu sekarang. Oke. Tapi untuk lebih mudahnya mungkin saya akan ambil sel yang di tengah ya. Atau agak ke tengah sedikit, jangan terlalu mepet ke atas atau ke samping. Biar lebih mudah. Yang pertama, secara otomatis pada saat kita membuka Excel, bekerja dengan Excel, ini tidak ada baris sama sekali sebenarnya, hanya garis pembantu. Masing-masing sel nanti akan kita buat bordernya. Misalnya, kita akan coba di D5 misalnya ya. D5 kita akan beri border. Jadi, caranya adalah klik dulu sel yang mana yang akan kita beri bordernya, kemudian klik pada yang ada tulisan no border ini, karena secara otomatis dia no border di sini ya. Klik di sini.
Kemudian kita coba satu persatu sekarang. Di sini disediakan border-bordernya. Kita coba satu persatu. Yang pertama adalah bottom border. Kita klik, berarti yang diberi garis adalah bawahnya aja. Teman-teman bisa lihat. Atau saya coba zoom ya. Jadi teman-teman bisa zoom di sini. Sebelah kiri untuk zoom out. Sebelah kanan untuk zoom in-nya. Nah, kita perbesar. Nah, oke ya. Biar lebih mudah. Oke, kemudian kita akan coba buat bottom border udah, kemudian top border berarti udah ada di atasnya. Kemudian left border sebelah kiri. Ya, nampak sebelah kiri, kemudian right border. Nah, sebelah kanan. Nah, jadi dengan demikian sudah full kolom ini atau sel ini diberi border, diberi garis, dan garis ini akan muncul pada saat kita print atau kita cetak nanti. Dan sekali lagi saya beritahu bahwa ini adalah cikal bakal atau dasar pembuatan tabel nantinya. Karena teman-teman cari menu membuat tabel di sini nggak ada. Jadi cara membuat tabel di sini adalah dengan membuat border di sel, masing-masing sel. Oke, kita lanjutkan lagi. Right border udah. Kemudian kalau kita pilih no border, ini udah ada bordernya, udah ada garisnya. Sekarang kita pilih no border, dia akan kembali ke semula, nggak ada lagi. Oke, kemudian kalau kita pilih all border, nah all border ini berfungsi, kita coba sekarang, saya blok D5 sampai dengan E6. Nah, jadi seperti ini, klik tahan sampai ke sini. Misalnya ada 4 sel yang akan kita berikan border. Nah, kalau kita pilih di all borders, jadinya seperti ini. Nah, jadi masing-masing sel akan tetap diberi border. Nah, oke, kemudian kita pilih ke no border dulu, kita kembalikan, ya, kita kembalikan. Kemudian kalau tadi all border, sekarang kita lihat apa bedanya dengan outside borders. Nah, outside border saya pilih. Nah, jadi kalau teman-teman pilih outside borders, maka yang diberi batas, diberi baris adalah sel luarnya aja, baris luar atau garis luar dari sel, dari semua sel yang kita blok tadi. Nah, jadi yang di dalamnya ini nggak diberi garis, cuma luarnya aja. Nah, oke ya, itu perbedaannya. Nah, gimana kalau tadi outside border, sekarang thick outside borders. Nah, thick outside border, garis luarnya adalah dikasih tebal. Kalau tadi tipis ya, yang ini dikasih tebal. Oke. Kemudian kalau kita pilih bottom double border. Nah, baris bawahnya double. Nah, teman-teman bisa lihat di sini double, ada 2 garis di garis bawahnya, atas bawahnya. Gimana kalau kita pilih thick bottom border? Nah, ini sama juga yang tadi ya. Thick. Kalau disebut thick ya, thick di sini artinya adalah tebal, dia dikasih tebal. Thick bottom border, kemudian top and bottom border, berarti atas bawahnya aja. Misalnya seperti ini. Kita coba di sini di GH, G5, H6, saya blok. Kemudian saya pilih yang top and bottom border. Jadi sekalian dia buat atas dan bawahnya aja. Nah, itu ya. Kemudian kalau misalnya saya pilih top and thick bottom border, berarti atas dan bawahnya. Kita coba di sini G8 sampai H9. Saya pilih di sini top and mana tadi ya? Top and thick bottom border. Nah, berarti atas dan bawah, baris atasnya seperti biasa, topnya, kemudian bottomnya dikasih thick. Jadi garis atasnya biasa, tipis, dan garis bawahnya kasih tebal. Nah, itu dia. Oke, kemudian top and double bottom border, berarti garis atasnya seperti biasa, garis bawahnya double, ada 2. Nah, seperti ini, jadinya 2. Oke, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Nah, gimana kalau draw border? Nah, ada draw border di sini. Kalau draw border, berarti kita buat sendiri bordernya, garisnya kita buat sendiri, bukan kita pilih berdasarkan yang disediakan di sini.
Kita coba klik draw border. Nah, sekarang saya coba buat dari sini ya. Klik, bisa klik satu-satu seperti ini, klik satu-satu, atau klik tahan. Nah, bisa juga klik tahan, geser terus. Ya, itu juga yang untuk kolomnya. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman mau lepas dari kursor pulpen seperti ini atau pensil seperti ini, tekan tombol escape di keyboard atau ESC di kiri paling atas biasanya kalau di keyboard ya. Tekan sekali, maka dia akan kembali ke kursor semula. Oke, kita sudah draw border. Nah, apa bedanya dengan draw border grid? Nah, kita lihat sekarang bedanya. Kalau draw border, kita buat satu-satu jadi bordernya. Tapi kalau draw border grid, nah kita coba. Nah, kalau draw border grid, kita buat di bawahnya ya. Ini misalnya dari sini, saya klik tahan, langsung dibuat untuk semua sel. Langsung jadi kolom dan baris. Nah, keren ya. Jadi kita nggak perlu buat satu-satu. Nanti mungkin bisa jadi kita buat tabel seperti ini. Ya, buat tabel dengan mudah seperti ini. Ya, tapi untuk masalah tabel nanti akan kita bahas di video setelah ini ya, video berikutnya. Oke, seperti biasa kita klik escape atau ESC di keyboard. Nah, kemudian kita coba lagi, ada pilihan yang di bawahnya erase border. Nah, erase border artinya menghapus border yang udah kita buat. Kita coba klik ya. Klik. Saya akan coba hapus, bisa klik tahan, geser aja ke area mana yang bordernya akan kita hapus. Nah, semuanya akan dihapus. Nah, ini juga akan kita hapus misalnya. Nah, jadi seperti ini. Kembali nggak punya border dia. Oke, seperti biasa, seperti tadi juga kita tekan escape untuk keluar atau beralih ke kursor biasa. Nggak ada lagi icon stip seperti ini ya, atau penghapus seperti ini. Nah, jadi hilang border yang sudah kita buat. Oke, kita klik lagi di sini, kemudian di sini ada line color. Nah, ini untuk memberi warna garisnya. Jadi semakin menarik ya. Jadi misalnya seperti ini, saya buat dulu, saya blok, kemudian saya pilih di sini all borders ya, all borders seperti ini. Nah, secara otomatiknya warnanya adalah warna hitam seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat warna hitam jadinya. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya di line color ini. Ya, masih klik di sini aja. Kemudian line color. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warna yang disediakan di sini. Ya, berbagai macam warna. Kita bisa buat sekarang warna dari bordernya. Nah, jadi warna yang kita pilih tadi. Atau kita coba dengan warna lain bisa juga. Misalnya line color kita pilih warna merah misalnya ya. Nah, jadi seperti ini aja. Klik tahan geser. Nah, jadi seperti itu. Mau ubah warna lain gitu lagi ya. Tekan escape. Sekarang kita pilih line style. Apa itu line style? Yaitu model garisnya seperti apa. Jadi bukan hanya garis seperti biasa, kita juga bisa membuat garis dengan model yang lain, putus-putus, garis-garis kecil misalnya ya. Ini kita coba dengan garis-garis kecil seperti ini, yang dipisahkan dengan titik, garis, titik ya. Setelah kita pilih modelnya atau stylenya, klik tahan dari area mana selnya yang akan kita ubah style bordernya. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke ya. Semakin lama semakin seru kayaknya ya. Oke, kita coba lagi, tekan escape, kita beralih lagi ke menu berikutnya. Jadi teman-teman bisa tes sendiri nanti ya. Bisa coba-coba dengan misalnya dengan yang ini, double garisnya semua. Kita pilih, ya, berubah semua dia. Oke, escape lagi. Nah, di sini ada disediakan menu More Borders. Nah, apa aja yang ada di More Borders? Mari kita lihat. Nah, ini sebenarnya nanti juga kita akan pelajari di Format Cell ya. Di Format Cell nanti akan pembahasan khusus untuk tab menu Number, Alignment, dan Font. Tapi untuk di video ini, pada materi ini kita abaikan dulu yang tiga ini, Number, Alignment, dan Font. Kita abaikan dulu, kita fokus dengan border dan fill ini aja. Nah, protection nanti akan kita bahas tersendiri.
Jadi ini sama dengan yang kita bahas tadi ya sebelumnya, tapi ini sudah disediakan satu jendela sendiri, satu menu sendiri dia border di sini. Ini pilihan style seperti tadi juga, ya style seperti apa. Namun di sini kita bisa lihat previewnya. Nah, sebelum kita pastikan muncul di sini, kita bisa lihat previewnya di sini. Nah, kita misalnya mau ubah warna menjadi warna ungu, ya, jadi ungu semua. Kemudian kita bisa pilih di sini atasnya, kemudian bawah, dan kita bisa juga buat garis menyilang, ya, kanan kiri atas, kemudian kanan kiri bawah, seperti ini, kanan atas kiri bawah, seperti ini menyilang ya. Kemudian kita pilih yang kiri. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita kalau sudah cocok kita pilih OK. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita mau buat semuanya, kita blok dulu ya. Kemudian klik di sini more borders. Nah, jadi seperti ini. Dan kita mau buat menyilang semuanya, kita tambahkan ini. Nah, ada preview di sini. Sekarang kita klik OK, kita lihat penyerapannya di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, semakin seru ya. Nanti kita lihat aplikasinya ada di cara membuat tabel di video setelah ini. Oke, kita coba blok lagi. Kita pilih lagi di sini more borders. Di sini juga disediakan juga untuk non, kalau nggak ada, kita nggak mau atau menghapus semua border, outline cuma garis luarnya aja dari area yang kita blok, inside, nah ini semuanya, yang di dalam juga dikasih. Nah, teman-teman juga bisa selain klik di sini, bisa klik aja langsung di sini. Jadi lebih mudah lagi. Mau dihilangkan, klik sekali lagi. Nah, ini kalau saya oke kan, hilang semua. Oke, kita kembalikan. More borders. Saya klik lagi. Nah, kalau cuma mau seperti ini aja, garis seperti ini aja, bisa juga. Saya oke kan. Nah, cuma gini aja. Masing-masing sel cuma muncul seperti ini aja. Oke. Kemudian, kalau mau buat menyilang, seperti tadi ya, menyilang, klik aja di tengah-tengah ini. Kemudian, oke. Menyilang dia. Nah, oke. Kita kembalikan dulu ke menyilang, bahkan garis di tengahnya lagi bisa ditambahkan lagi ya. Nah, seperti ini. Wow, keren ya. Kita buat seperti ini. Nah. Oke, masalah bordernya sudah selesai dan warnanya juga bisa kita pilih lagi di sini ya. Teman-teman bisa explore lagi nanti sendiri. Di sini ada fill. Nah, fill ini adalah warna untuk area dalamnya. Kita bisa pilih di sini, ada fill efeknya. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada two color. Kalau kita mau buat dua warna, misalnya hitam dan biru, seperti ini. Bisa kita pilih lagi shading stylenya. Ini shading namanya ya, agak berawan seperti itu. Ada campuran istilahnya, campuran warna. Ada horizontal seperti ini, ada vertikal seperti ini, diagonal up, diagonal down, from corner dari sudut ya, atau from center. Nah, ada previewnya di sini. Kalau mau seperti ini ya silakan bisa klik OK. Nah, kemudian klik OK lagi. Nah, jadi seperti ini. Wow, semakin keren ya. Oke, kita coba lagi. Jadi teman-teman bisa kreasikan sendiri dengan kreativitas masing-masing. Saya di sini kasih clue-nya aja. Bisa juga langsung klik di sini ya, nggak harus klik di sini di panahnya kemudian more color. Bisa langsung klik di sini. Oke, kemudian kita pilih fill lagi. Ada di sini pattern. Nah, seperti apa pattern itu? Secara otomatis di sini muncul otomatis atau warna hitam. Kita bisa ubah warnanya menjadi warna ungu misalnya. Dan pattern stylenya, kita pilih pattern stylenya. Misalnya saya pilih ini, garis-garis seperti ini misalnya, garis-garis miring seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, penyerapannya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya.
Mungkin biar lebih jelasnya kita hilangkan dulu garis di dalamnya ya. Oke. Nah, jadi ini berarti selnya sudah ada pattern di dalamnya atau fill-nya. Kita coba lihat lagi. Jadi kalau teman-teman mau kembalikan lagi nggak ada pattern, ya pilih di solid ini aja. Berarti nggak ada patternnya. Atau mau diganti jadi seperti ini bisa juga. Nah, jadi gini ya. Mau dibuat warna merah juga bisa. Jadi gini, kalau titik-titik nggak terlalu kelihatan, kita coba dengan style yang lain. Kita buat ini misalnya. Nah kelihatan ya. Atau kita mau terapkan ke satu sel aja, berarti kita blok satu aja. Atau dua aja misalnya. Dua ini kita terapkan patternnya. Kita ubah warnanya jadi warna agak kelihatan, misalnya warna ini, kemudian kita pilih garis-garis seperti ini. Nah, oke itu dia. Jadi syaratnya adalah teman-teman harus blok dulu ataupun pastikan dulu sel yang mana yang akan kita berikan formatnya, atau kita atur border ataupun fill colornya, termasuk juga pattern tadi harus di blok dulu sebelumnya, baru kita buat pengaturannya. Nah, ini. Oke, teman-teman, udah jelas semuanya tentang merge cell dan juga border cell. Untuk video berikutnya, kita akan belajar membuat tabel. Jadi dasarnya ya di sini ya. Video ini adalah dasar dari pembuatan tabel sebenarnya. Tapi di sini saya pisahkan supaya kita belajarnya step by step seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya, supaya teman-teman nggak bingung. Jadi teman-teman mudah mengikutinya. Jadi pastikan teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti terus video-video yang akan saya upload di channel Karata Tekno ini, dan pastikan teman-teman klik tombol loncengnya supaya nanti setiap ada video-video terbaru yang saya upload, nanti teman-teman dapat notifikasinya atau pemberitahuannya, sehingga teman-teman bisa langsung belajar dan bisa langsung praktek sendiri secara praktis ya. Nah, jika teman-teman masih ada bingung ataupun ada hal-hal yang belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan aja di komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bahas dan kita akan belajar sama-sama. Saya akan berusaha untuk menjelaskan sedetailnya kepada teman-teman. Jadi, begitu juga jika teman-teman merasa channel ini dan juga playlist ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan sebarkan manfaatnya dengan cara sebarkan aja linknya, supaya video ini juga akan nanti bermanfaat bagi banyak orang, bagi teman-teman yang lain. Gitu ya. Demikian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya untuk membuat tabel ya, khususnya di playlist Jago Excel ini. Jadi semakin ke depan, video dan juga materinya semakin asik, semakin menantang, dan teman-teman insya Allah bisa lebih jago lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.